Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah sistem pendukung pengambilan keputusan akan menjelaskan mengenai proyek tugas besar kami. Adapun topik untuk proyek tugas besar kami adalah Business Intelligence for Sales Forecasting. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa bagian. Pertama adalah pendahuluan proyek, kedua adalah solusi yang diajukan, ketiga adalah desain dari solusi tersebut, dan keempat adalah demo aplikasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari proyek kami. Jadi, apa itu sales forecasting? Sales forecasting adalah proses untuk memperkirakan penjualan di masa depan. Perkiraan penjualan ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar demand atau permintaan dari sebuah produk dan membantu perusahaan dalam pengelolaan resources atau cash flow dengan lebih baik. Oleh karena itu, sales forecasting menjadi aspek yang signifikan di suatu perusahaan di zaman sekarang. Tetapi sales forecasting, apalagi dilakukan secara manual, masih memiliki beberapa permasalahan. Masalah yang pertama adalah waktu yang lama. Kenapa bisa lama? Karena proses pelaksanaan sales forecasting secara manual melibatkan beberapa tahapan yang kompleks. Hal ini menyebabkan proses pembuatan sales forecasting ini membutuhkan waktu yang lama serta resources yang besar. Kedua adalah jumlah data yang terbatas. Dikarenakan proses sales forecasting ini dilakukan secara manual, maka jumlah data yang dapat diproses pun tentunya terbatas. Jumlah data yang terbatas ini akan membawa kepada masalah yang ketiga, yaitu tingkat akurasi yang rendah. Jadi, permasalahan terakhir adalah tingkat akurasi yang rendah. Tingkat akurasi yang rendah ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi faktor utamanya adalah jumlah input data yang terbatas, serta faktor human error yang tinggi. Kenapa faktor human error-nya ini bisa tinggi? Karena ketika operator sales menghitung sales forecasting secara manual, tentunya akan ada probabilitas human error yang lebih tinggi dibandingkan dengan dilakukan oleh teknologi. Oleh karena itu, kelompok kami mengajukan solusi berupa Business Intelligence for Sales Forecasting. Kenapa Business Intelligence? Karena dengan teknologi BI, kita itu bisa pertama, mempercepat durasi untuk menghasilkan sales forecasting. Yang kedua, tentunya datanya akan lebih banyak dibandingkan dilakukan secara manual. Dan yang terakhir adalah tingkat akurasi yang lebih tinggi. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pemilihan solusi. Alternatif solusi yang pertama adalah linear regression with sales prediction project. Adapun linear regression itu sendiri adalah algoritma machine learning yang menggunakan metode supervised learning. Metode regresi ini dilakukan untuk memprediksi nilai variabel dependen yang dalam hal ini adalah Y berdasarkan variabel independen yang diberikan, yang dalam hal ini adalah X. Kita lanjut ke alternatif kedua, yaitu menggunakan exponential smoothing for sales forecasting. Teknik exponential smoothing ini menggunakan formula yang sudah ada pada Excel. Adapun output yang dihasilkan yaitu berupa forecast dalam bentuk grafik yang dihasilkan dari metode exponential smoothing. Lalu, solusi yang ketiga atau solusi yang akhirnya dipilih adalah predictive business intelligence using LSTM. LSTM sendiri merupakan salah satu arsitektur dari RNN atau recurrent neural network. Nah, metode ini dikenal sangat efektif dalam mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang besar. Secara garis besar, kita lebih dahulu mengimport dataset, lalu LSTM akan melakukan training, lalu output berupa hasil training akan diproses lebih lanjut dengan function predictor untuk menghasilkan prediksi yang tepat. Berikut ini adalah kompor variabel penilaian dari solusi-solusi yang dibandingkan. Terdapat akurasi data, cost, dan waktu. Lalu kita membandingkan dari segi akurasi data, dari segi cost, dan juga waktu. Dari segi akurasi data, solusi ketiga memperoleh nilai paling tinggi, di mana dia paling akurat. Lalu dari segi cost, juga sebenarnya solusi ketiga tidak memakan biaya yang besar. Lalu dari segi waktu, juga sangat efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi terbaik adalah solusi yang ketiga, yaitu Predictive Business Intelligence for Sales Forecasting using LSTM. Sekarang kita akan masuk ke desain. Terdiri atas Data Management System, Model Management System, and User Interface Management System. Data Management System itu sendiri terdiri atas database, Database Management System, Data Directory, dan Query Facility. Adapun komponen-komponen dari database dapat dilihat sebagai berikut, ada Product ID, Outcome, Date1, Day2, QuantX, dan CatX. Sekarang saya akan membahas mengenai alur pengerjaan, alur berpikirnya. Terlebih dahulu kita melakukan import dataset ke Google Colab, lalu kita ganti nilai 0 dengan 0, memisahkan dataset jadi data latihan dan data uji, memisahkan fitur produk dan hasil penjualan, melakukan penskalaan, dan membuat rangkaian waktu terkait fitur produk dari hasil penjualan sebelumnya.
Semua dalam bentuk integer. Lalu kita masuk ke data directory. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada product ID, merupakan ID unik, outcome, atau hasil penjualan, ada tanggal, date, quantity, atau kuantitas, dan kategori. Semua dalam bentuk integer. Berikut adalah ringkasan dari query facility yang digunakan. Sekarang kita masuk ke model manajemen sistem. Nah, di model manajemen sistem ini ada 4 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama, model base. Pada model base ini digunakan LSTM dan Keras Framework dengan detail sebagai berikut. Nah, kami menggunakan dropout layer untuk mencegah terjadinya overfitting, yaitu suatu keadaan di mana data yang digunakan untuk training dianggap merupakan data yang terbaik, sehingga ketika dites dengan menggunakan data yang berbeda dapat mengurangi akurasi hasilnya. Lalu kami menggunakan optimizer RMS Prop, karena RMS Prop merupakan optimizer yang bagus digunakan dalam neural networks. Lalu pada model ini kami menambahkan function predictor, yaitu suatu fungsi rekursif untuk mengolah informasi produk dan riwayat penjualannya untuk memprediksi hasil di masa depan. Dalam kasus ini akan dilakukan prediksi penjualan produk per bulannya. Lalu ini adalah model directory-nya. Dan untuk model base management system dan modeling language-nya, kami menggunakan Google Colab dan bahasa pemrograman Python untuk memperbarui, mengubah, dan memanipulasi data model. Sekarang kita masuk ke User Interface Management System di bagian atas 2, yaitu homepage dan dashboard. Pada homepage, ini merupakan tampilan awal yang memuat logo dan judul program. Lalu untuk di dashboard, akan ditampilkan overview sales forecasting, yaitu menampilkan grafik seluruh produk perusahaan, lalu di bawahnya akan ditampilkan sales forecasting per produknya, beserta perhitungan total sales, total profit, dan total modal. Selanjutnya adalah demo dari sales forecasting. Di sini kita menggunakan 3 tools, yaitu yang pertama adalah Google Colab untuk pengolahan data dan pembuatan model. Lalu Google Data Studio untuk visualisasi hasil sales forecasting, dan Google Sheets yang berfungsi sebagai penghubung antara Google Colab dan Google Data Studio. Jadi apabila kita lihat dashboardnya, hasil sales forecasting terhadap 3 produk saat ini masih menunjukkan angka 0. Nah, suatu hari, Pak Bagus sebagai pemilik PT Jaya yang menjual beberapa produk kecantikan seperti sabun, sampo, dan skincare, mendatangi tim IT-nya untuk menyelesaikan salah satu masalahnya dalam bidang produksi. Masalahnya adalah seringnya terjadi produksi yang berlebihan pada beberapa produk tertentu, sehingga modal yang dikeluarkan sebagai biaya produksi kurang dimanfaatkan secara maksimal, dan bahkan bisa menyebabkan perusahaan merugi karena produk tersebut ternyata tidak laku di pasaran. Oleh karena itu, Pak Bagus ingin menggunakan sistem yang bisa memprediksi penjualan pada produk tertentu. Sistem yang digunakan Pak Bagus adalah Business Intelligence for Sales Forecasting yang didukung oleh teknologi machine learning. Saat ini, PT Jaya tengah memasuki Q3 dan Pak Bagus ingin mengetahui prediksi penjualan produk untuk Q3 dan Q4, sehingga modal produksi dapat dialokasikan dan dimanfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya, entry data penjualan produk PT Jaya selama 6 bulan terakhir akan diinput melalui Google Colab. Setelah dilakukan forecasting, kita dapat melihat bahwa tingkat akurasi dari hasil prediksi cukup baik. Hal ini dapat terlihat pada grafik di mana hasil prediksi hampir menyamai data penjualan realnya. Selanjutnya, model yang dibuat akan menghasilkan prediksi penjualan produk tersebut untuk 6 bulan ke depan, seperti yang terlihat pada layar. Di sini kita bisa melihat hasil prediksi penjualan masing-masing produk per bulan. Dari prediksi penjualan produk, Pak Bagus ternyata dapat mengetahui alokasi modal yang dibutuhkan untuk masing-masing produk adalah sebesar $2.009 untuk produk 1, lalu $2.748 untuk produk 2, dan $8.112 untuk produk 3, dengan asumsi bahwa total modal atau biaya produksi adalah sebesar 80% dari total penjualan. Selain itu, Pak Bagus sebenarnya juga bisa mendapatkan insight lainnya, seperti total profit untuk masing-masing produk dengan asumsi profit sama dengan 20% dari total modal. Insight ini tentunya dapat digunakan untuk mengetahui apakah produk layanan layak untuk dilanjutkan produksinya atau tidak. Pak Bagus pun akhirnya senang, karena modal PT Jaya dapat dimanfaatkan dengan maksimal melalui sistem Business Intelligence ini. Sekian penjelasan terkait Business Intelligence for Sales Forecasting. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.